Selamat malam teman-teman semua. Pada malam hari ini saya Puglol lagi meraut membuat sarung mandau seperti biasa, pesanan saudara kita yang ada dari berbagai daerah. Dan ini sarungnya sudah selesai, teman-teman bisa melihat. Ini ditanam manik, di sini juga ada manik gini. Nah, ini ada jajaran manik. Tinggal di sini diukir dan di sini dipasang juga tanduk nantinya. Ini bulu macan sudah terpasang. Jadi tinggal di sini lagi yang diukir. Jadi pemasangan yang ada ini tali belawit juga sudah. Ini teman-teman bisa melihat. Dan ini sudah dipasang tempusar belana, yaitu tempusar belana satu. Ada tempusar belana tunggar ini benua ngedi keding tina dengan pelahu dengan go ngedi. Nah, jadi ini tinggal gagang mandaunya saja. Ini gagang mandau hulu kemau dari tanduk, rencananya seperti itu. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini bisa selesai dan anak pisaunya sudah jadi pada hari ini dibuat. Ini anak pisau yang ada untuk di mandau. Dan pada malam ini juga membuat sarung mandau. Ini tetap sarung mandau kurang lebih tipenya seperti ini tapi beda jenis. Ini lain juga jenis, ini lain juga. Jadi yang ini gagang mandaunya adalah gagang mandau hulu kemau dari kayu ulin, pesanan saudara kita. Nah ini, nanti ini tinggal sedikit lagi diukir baru disulat dan bilahnya sudah jadi. Nah ini bilah tempilan yang ada ngedi nengkot inaswa atau ini bilah tempilannya yang untuk sarung mandau yang ini tinggal diasah. Memang sengaja belum diasah. Kalau sumpamanya sudah jadi sarungnya lengkap, maka barulah bilahnya diasah. Karena demi keamanan, kalau kita membuat sarung mandau bilahnya tajam duluan, kadang bisa melukai tangan. Untuk menjaga atau keamanan daripada kita si pembuat, maka biasanya bilah mandau ini jarang sekali saya asah. Nah ini apabila sudah jadi, sudah siap dipakai atau paling enggak sudah siap mau ngirim, maka bilah mandau dan anak pisau ini pasti akan diasah setajam menurut saya itu. Jadi mudah-mudahan saja bilah tempilan yang ada beserta sarungnya ini yang empu kirim kepada saudaraku semua cukup, artinya mudah-mudahan saja bermanfaat dan berguna selalu. Berapa kali empu katakan bahwa mandau yang empu buat bukanlah mandau yang terbaik, enggak, tetapi mandau yang menurut pakem atau menurut suku kami yang dipakai dari tempo dulu hingga pada saat ini, seperti itu mandau orang benua. Jadi ada teman kita yang bertanya, Empu Glol bisakah membuat sarung mandau tipe lain? Bisa, banyak tipe sarung mandau ini seperti sarung tempos dan lain-lain, serta hulu mandau pakak sangka, hulu mandau sakang tanggar, dan jenis hulu mandau lamit bauk. Nah itu juga bermacam-macam tipe bisa dibuat. Selain itu ada juga jenis hulu tunggur, dan pada saat ini hulu tunggur dan hulu kemau banyak pesanan dari saudara-saudara kita yang kepingin mandau seperti ini. Sudah beberapa buah mandau yang sudah dikirim kepada saudaraku. Semoga saja mandau yang ada ini bermanfaat serta berguna selalu. Itu harapan saya, Empu Glol. Jadi ada teman-teman yang bertanya juga meminta nomor WA
kepada Empu Gelol terus terang pasti saya balas, dan di konten tersebut maka Empu memberikan nomor WA yang ada jikalau memang kepingin mandau tampilan khas Dayak Benua atau kepingin mandau kerja. Ada juga saudara kita yang katanya mandau kok mahal bang ya, sebenarnya bukan mahal ya, karena pembuatannya juga tidaklah sebentar. Kalau mandau tempilan ini kita tidak bisa membuat mandau tempilan 10 hari selesai. Mohon maaf kalau saya Empu Gelol nggak bisa. Mungkin saja ada saudara kita yang lain bisa selesai 10 hari. Tapi kalau saya belum bisa menyelesaikan 10 hari. Karena membuat bilahnya, membuat pisaunya, terus tali belawitnya ini juga. Tali belawitnya ini sangat berbeda dengan mandau souvenir atau mandau cenderamata. Nah, teman-teman bisa melihat. Nah, ini tali belawit yang memang berkelas sesuai dengan standar nilai harga. Membuat ini saja terus terang tidak selesai 1 hari, 2 hari juga belum tentu selesai. Nah, menganyamnya ini cukup lumayan kecil, teman-teman bisa melihat. Nah, belum lagi kita meraut tipe sarungnya ini, menyesuaikan dengan bilah yang ada. Kita membentuk ini semua dilakukan dengan cara manual. Terus kita pasang slopnya ini, slop di sini juga dengan perhitungan yang nggak main-main. Jadi di dalam mandau benua itu apa saja nama nyampu yang ada di sarung, seperti pengikatnya itu apa, terus yang lain-lain itu apa. Nah, jadi untuk di sarung mandau pada benua ini, kalau ini sebutannya belawit dalam bahasa benua. Ini belawit untuk pengikat pada pinggang di mandau. Kalau ini namanya tempusar, tempusar belana. Gitu. Kalau kayunya ini untuk sarung, ini sarung kayu gerunggak bunyi benua. Itu. Jadi itu nama-namanya pada sarung mandau. Kalau untuk anak pisaunya di sini, wadah anak pisau itu dalam bahasa benua tabin. Dalam bahasa benua tabin. Kalau yang ada selop tanduk di sini dimasukkan di sarung, ini namanya dalam bahasa benua sopak. Ini sopak empak saruk, sopak tinggal saruk. Itu dalam bahasa benua semua. Jadi ulu mandau ini dalam bahasa benua ulu. Kalau dia dari kayu, ulu kayu. Kalau dia dari tanuk, ulu tanuk. Nah, itu. Kalau sulatan yang ada di sini, dalam bahasa benua ulat. Itu. Ulat. Kalau dia melakukan sedang menyulat berarti ngulat. Itu. Ulat ini ada sebutannya. Kalau dia sudah terjadi sulatan, maka sesuai dengan warnanya, seandainya dia sulatan 4, itu ada namanya sulatan lanting bekat, dawan danan, dan lain-lain. Jadi sulatan ini yang paling sering dipakai itu sulatan 3 dan sulatan 4. Jadi sulatan 4 ini kadang-kadang disebut dengan kaman. Nah, itu dalam bahasa kami Dayak Benua. Dan bahasa Dayak Benua ini di dalam permandauan sering sekali Empu mendengarnya, tetap orang banyak memakai bahasa benua. Terkadang di dalam tipe mandau dari saudara kita yang lain juga mereka memakai sebutan benua. Kalau bagi saya terus terang itu tidak ada masalah, dan tetap sesuatu hal yang positif itu. Tapi walau demikian tetap pesanku kepada saudaraku, berhati-hati saja, karena dengan lain mandaunya kadang-kadang dia mempunyai nama yang lain. Takutnya nanti ada sesuatu hal yang kurang baik. Kalau seumpamanya itu memang bukan mandau benua, janganlah memakai nama benua, takut nanti ada masalah seperti itu. Nah, kalau gagang mandau seperti ini, tipe seperti ini dalam bahasa kami Dayak Benua menyebutnya kemau.
Gitu. Jadi kemau itu desainnya bermacam-macam, tergantung kita si pengukirnya, tergantung kita si peseninya, kemampuan kita sampai di mana untuk membuat karya tersebut. Karena untuk mempelajari ukiran yang ada ini terus terang tidaklah mudah, itu tetap memang dari bawaan kita, memang dari kecil, memang kita seumpamanya hobi, memang seumpamanya kita sering memperhatikan orang tua dulu membuat, caranya mengerjakan, caranya mengukir, terus nama-nama ukiran juga harus kita pelajari. Nah, jadi untuk menjadi seorang pengukir atau menuju seorang pengukir yang memang mempunyai gaya sesuai daripada suku kita sendiri, memang kita harus mempelajari ukiran itu dari orang tua terdahulu, umpamanya dari kakek, nesannya saudara kakek dan lain-lain, serta pengukir-pengukir yang ada di kampung. Di situ kita harus benar-benar mempelajarinya agar bisa menguasainya. Kalau seumpamanya kita membuat asal ngukir saja untuk cenderamata, itu nggak apa-apa, tetapi ukiran jenis ini tidak mempunyai nama. Di dalam tidak mempunyai nama, ukiran semacam ini biasanya memang sih kalau berbicara masalah ukiran ini agak sulit sebenarnya kita memperjelas atau kita menjelaskannya melalui konten seperti ini. Tetapi tentu saja seperti Empu ceritakan berapa kali, Empu selalu menghargai kepada semua saudara kita, artinya pengrajin yang ada, untuk membahas masalah ukiran ini terlalu dalam. Takutnya nanti menjadi masalah, takutnya nanti hal ini disambut dengan negatif, maka menjadi kurang baik. Sebaiknya Empu tidak membahas masalah ukiran ini terlalu jauh. Biarlah kita sama-sama berkarya, sama-sama mengerjakan barang yang ada, terlepas itu mandau serta yang lain-lainnya. Jadi kalau untuk Dayak tidaklah sama. Jadi mereka juga masing-masing mempunyai nama tersendiri di dalam sukunya, di dalam penyebutannya. Jadi nama ukiran ini terus terang ini bukan kita mengarang-arang, bukan kita mencipta-cipta atau seperti Empu membuat-buat nama ukiran baru. Enggak. Gelar boleh dibuat seperti ini, seumpamanya hulu kemau. Saya kasih gelar seumpamanya seperti hulu kemau saya itu belalang sembah. Itu memang tidak ada di dalam nama untuk ukiran dalam budaya Dayak. Itu hanya gelar saja boleh, nggak ada masalah. Tetapi di dalam nama ukirannya bukan itu. Dia mempunyai nama tersendiri. Seumpamanya nama ukiran itu nama resmi seperti Empaku. Nah, itu kan nama resmi di dalam ukiran, seperti Lempatak, Lempatak Bonok, Lempatak Mai. Nah, ini nama ukiran yang tidak dibuat-buat, Jotuk Mentogut, terus Kelagit. Nah, itu nama ukiran, dan di mana-mana untuk orang benua akan tahu nama tersebut. Jadi kita tidak menciptanya. Itu. Jadi mungkin teman-temanku, saudaraku semua bisa memahaminya. Oke, hanya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga saja ini bermanfaat dan berguna. Dan pesanku kepada saudaraku yang belajar, yang membuat karya, semoga saja dengan menonton konten Empu selama ini, karyanya tambah bagus serta mantap. Mohon maaf juga kepada saudaraku yang sudah mahir, yang biasa membuat mandau, yang biasa menempa, yang memang pembuat mandau. Tetap konten ini tidak ditujukan kepada saudaraku, karena konten Empu ini sifatnya kebanyakan mengedukasi kepada saudara-saudara kita yang lain yang kepingin belajar mandau, khususnya mandau Dayak Benua, seperti itu. Oke, hanya sampai di sini dulu. Empu ucapkan seperti biasa, salam budaya dan tabe untuk kita semua. Amin.